Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menganalisis atau mengolah data hasil penelitian kita menggunakan Excel dari hasil penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap. Di sini ada 4 perlakuan, kemudian ada 3 ulangan. Pertama-tama kita memasukkan data-data hasil penelitian kita ini, mulai dari ulangan 1, 2, dan 3 pada setiap perlakuan. Kemudian kita melakukan penjumlahan, sum, setelah itu kita sisa tarik, tarik. Nah, ini juga kita jumlahkan sama dengan sum, kita tarik ke bawah. Nah, ini juga bisa sum atau bisa ini ditarik untuk menjumlahkan yang jumlah setiap perlakuan. Jadi ini adalah jumlah setiap perlakuan. Nilai ini akan menghasilkan nilai yang sama ketika ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkan, akan sama hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat rata-rata setiap perlakuan. Jumlah perlakuan dibagi 3 karena ada 3 ulangan. Kemudian kita tarik bawah, kemudian sama ini kita tarik jumlah, ini adalah jumlah rata-rata. Selanjutnya kita masukkan nilai di sini, jumlah perlakuan A, B, C, D, berarti ada 4. Kemudian jumlah ulangan ada 3. Ya. Kemudian faktor koreksi, kita menghitung faktor koreksi sama dengan total general ini pangkat 2. Pangkat 2 kemudian dibagi dengan R kali T, ini 4, buka kurung dulu, 4 kali 3 ulangan. Itu adalah faktor koreksi dari penelitian ini. Kemudian JK total atau jumlah kuadrat total. Jadi ini adalah jumlah kuadrat total, ya. Ini dipangkat 2-kan, ini dipangkat 2-kan, ini dipangkat 2-kan, kemudian ditotalkan. Caranya menggunakan Excel sama dengan sum square. Ini sum square. Jadi sum square adalah jumlah kuadrat. Kita blok, kemudian kita tutup kurung. Sudah ada. Sekarang untuk jumlah kuadrat ulangan yang ini sum square, blok, tutup kurung. Sudah ada. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuan sum square ini blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ada. Kita masuk ke sidik ragam atau ANOVA. Di sini ada beberapa keragaman, ya, jumlah keragaman atau sum keragaman. Ini SK, jumlah keragaman, ada perlakuan, galak, dan total. Derajat bebas kalau di rumusnya itu sama dengan 4 kurang 1. Galak sama dengan total dikurang perlakuan, jadi sama dengan 8. Sedangkan ini sendiri adalah total dari
perlakuan dikali ulangan dikurang 1. Ini perlakuan dikali ulangan kurang 1. Nah, nilainya ini sudah kita dapat. Bagaimana cara mendapat nilai jika sama dengan jika perlakuan sama dengan jika perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurang faktor koreksi, ya. Jadi saya ulangi, jumlah kuadrat perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurang faktor koreksi. Untuk jk galak sama dengan jk total dikurang jk perlakuan. Ini jk total, yang merah jk perlakuan. Enter. Sekarang kita ke kuadrat tengah perlakuan. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, yaitu ini dibagi dengan ini derajat bebas perlakuan. Enter. Bisa ditarik sama, ya, bisa ditarik turun. Kuadrat tengah galak sama dengan jk galak dibagi dengan db galak. Oke. Selanjutnya kita mau menghitung F hitung. Bagaimana mendapatkan nilai ini? Sama dengan ini adalah KT galak dibagi KT perlakuan. KT galak dibagi dengan KT perlakuan. Enter, dapat 6. Sekarang kita mau melihat apakah nilai F tabel berapa untuk 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Caranya sama dengan, ya, saya hapus dulu nilai ini. Ya, caranya tak perlu kita lagi membuka F tabel, cukup di Excel saja. Sama dengan F inverse ini. Kemudian kita cari ini 0,5, kemudian ini ada rumusnya probability, ya, tingkat kesalahannya 0,5 derajat bebas galak, derajat bebas 1, derajat 1 adalah ini, kemudian derajat bebas 2, derajat bebas galak kita dapat. Kemudian yang untuk 0,1, 0,01 atau 1% sama F inverse ini. Kemudian kita blok sini untuk 1%. Ini probability-nya sama tadi db perlakuan titik koma, ya. Ini biasa ada kesalahan titik 2, terusnya titik koma. Lihat ini petunjuknya titik koma, kemudian degree atau derajat bebas galak atau yang kedua, kemudian enter. Nah, kita akan membuat kesimpulan dari penelitian ini bahwa sini bisa kita kasih notasinya bahwa perlakuan ini berpengaruh nyata pada taraf 5%, jadi hanya 1 bintang, karena F hitung lebih besar pada taraf 5%, tetapi lebih kecil pada taraf 0,01 atau 1%. Andaikan di sini nilainya 8, berarti di sini kita kasih bintang 2, artinya berpengaruh sangat nyata. Jadi ini kesimpulannya berpengaruh nyata. Nah, di terakhir ini ada di bawah KK. KK itu adalah koefisien keragaman. Koefisien keragaman ini biasa menjadi acuan kita
bahwa data kita hasil penelitian ini cukup valid ya. Biasanya ini hanya 1% ya. Jadi keragamannya hanya 1%, berarti datanya biasanya ditolerir sampai 20% itu masih bisa kita olah datanya ya. Itu saya kira itulah hasil pengolahan data menggunakan Excel pada desain rancangan acak lengkap. Saya kira cukup sekian, semoga dapat bermanfaat dalam mengolah data menggunakan program Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.